Assalamualaikum, nama saya Rahmania. Saya akan menjelaskan hasil proyek saya. Di sini ada membuat eh, dataset kosong. Sini saya membuat dua karena nanti bakalan ada korelasi dan regresi, jadi harus ada dua dataset. Lalu menghapus dataset di sini karena ada dua dataset, jadi if kita pakai if else. Kalau ingin menghapus dataset di dataset satu tekan satu, kalau misalnya nggak ada data yang ingin dihapus itu di dataset satu, maka akan keluar print data tidak ditemukan di dataset satu. Untuk dataset dua juga sama. Dan jika memilih selain dataset satu atau dataset dua, itu akan keluar pilihan dataset tidak valid. Lalu menambah data ke dalam dataset. Di sini kita mencoba untuk mengatasi error. Karena apabila menambah data berupa selain angka, dia akan error. Jadi kalau misalnya mau nambah data di dataset satu, itu tekan satu, kalau mau dua, tekan dua. Selain itu, akan keluar pilihan dataset tidak valid. Lalu menghitung pemusatan suatu data. Di sini ada panjang, sini panjang, mau panjang, lalu menghitung panjang untuk mean nanti, dan menghitung jumlah untuk mean nanti. Nah, datanya ini harus berupa integer, harus berupa angka. Lalu di mean, di sini jika ingin sama juga kayak tadi, jika ingin memasukkan data ke dataset satu, tekan satu. Selanjutnya ini rumusnya. Lalu median juga sama, cuman ini apa namanya, diurutkan pakai sorted. Itu definisikan len-nya sama dengan n. Jadi apabila n sama dengan 0, itu akan ter-return 0. Jadi dia akan berhenti di sini. Karena kalau n banyak datanya 0, berarti tidak ada data. Jadi yang di bawah-bawah ini nggak akan terjalankan. Nah, ini n modul 2 sama dengan 0, ya artinya nih genap. Kalau genap, dia akan pakai rumus genap. Kalau selain ini, itu akan terpakai rumus ganjil. Lalu menghitung penyebaran suatu data. Di sini kita pakai range, ada range. Terus ini versi yang lebih simple, pakai if. Kalau misalnya mau pakai data satu, itu berarti tekan satu, pakai dua, dan dua. Terus di data ini rumusnya. Rumusnya maksimum kurang minimum. Kuartil juga sama, cuman dia diurutkan pakai sorted. Lalu datanya itu harus berupa integer. Dan kita definisikan n sama dengan len. Ini rumus Q1, rumus Q2, Q2 sama dengan median. So, ini rumus Q3. Return Q1, Q2, Q3. Nah, di IQR, kita nggak usah, karena IQR rumusnya Q3 kurang Q1, jadi apa nilai Q1 sama Q3-nya kita ambil dari def kuartil ini. Def kuartil. Jadi kalau nilai ini sekian, ini juga sekian. Dan lalu ada varians. Di varians ini sama, mengambil data satu ketik satu, dua ketik dua. Dan datanya harus berupa integer. Lalu ini ada mean-nya kita ambil dari def mean di atas tadi. Lalu n sama dengan len dan return. Ini rumusnya for x in data Rahma. Jadi kalau x ini ada di data Rahma ya. Besok apa standar deviasi ini adalah apa namanya, akar dari rumusnya, akar dari varians. Jadi tinggal dipangkat seperdua dan summary.
di summary ini, sama juga mau ambil summary yang data set keberapa. Terus datanya harus berupa integer, dan apabila len-nya 0, dia akan berhenti di return nih, akan terprint dataset kosong, tidak bisa menampilkan summary karena tidak ada data. Len itu banyak data, jadi kalau nggak ada data ini nggak ter. Habis itu korelasi. Di korelasi ini kita mau pilih X sama Y-nya ini dataset berapa. Kalau misalnya nggak, selain satu atau dua, itu akan terprint pilihan dataset harus satu atau dua. Lalu panjangnya. Panjang untuk korelasi dan seterusnya, korelasi regresi itu len-nya itu panjang, banyak data X, variabel X dan Y itu harus sama. Kalau nggak sama, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ini tidak sama, panjang kedua variabel tidak sama, itu akan return panjang data X dan Y tidak sama. Dan jika panjang variabel ini boleh mau X, mau Y, terserah, karena panjang sama. Nah, kalau misalnya panjangnya variabel itu 0, itu otomatis nggak ada data. Panjang ini banyak data. 0, 0, otomatis return data tidak tersedia. Otomatis 0. Kita buat ini, biar nggak usah, biar nanti yang di bawah ini tidak terjalankan kalau n-nya 0. Sini, miannya, ini mian X, ini mian Y. Rumusnya panjang, jadi kita selesaikan satu persatu. Ini ada pembilangnya, ada penyebut X, penyebut Y, lalu penyebut digabungkan akar dari penyebut X kali penyebut Y. Nah, jika penyebut 0, karena kenapa dimisalkan, nanti rumus dari korelasi ini pembilang per penyebut. Otomatis penyebutnya tidak boleh 0. Apabila penyebutnya 0, itu bakalan tidak terdefinisi. Nah, di sini boleh juga tulis tidak terdefinisi atau apa, terserah. Dah regresi linear. Di regresi linear, karena disuruh pilih di sini, kita pilih mana yang mau jadi dataset keberapa yang bakalan jadi variabel bebas, dan dataset keberapa bakalan jadi variabel terikat. Sama juga kayak tadi, len-nya harus sama. Lalu len-nya nggak boleh 0. Dan ini rumusnya. N-nya sebagai len didefinisikan sebagai len. Habis ini mian X, mian Y, pembilang, penyebut. Karena penyebutnya cuman ini, rumusnya jadi nggak ada. Penyebutnya cuman untuk X. Lalu jika penyebutnya 0, sama kayak tadi, itu bakalan tidak terdefinisi. Ya, kalau penyebutnya 0, dia bakalan sampai sini doang. Nah, ini rumus untuk B1-nya, untuk B0-nya, dan ini return B0, B1. Nah, untuk koefisien determinasi, ini juga mau pilih yang mana untuk dataset. Untuk X sama Y-nya, pilih dataset ke-1 atau kedua. Dan-nya juga harus sama. Lalu misalkan N sama dengan len, ini len-nya tidak boleh 0. Itu ini mian X, Y, pembilang, penyebut. Jika penyebutnya 0, itu nggak boleh. Ini punya tadi juga diulang. So, ini ada penambahan. Jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat error, sama jumlah kuadrat regresi. Ini dah dari rumusnya. Karena nanti ada kita bagi dengan jumlah kuadrat total, jadi jumlah kuadrat total ini nggak boleh 0. Bisa terprint. Nah, ini masuk ke tampilan menunya. Sini menunya, ini udah sesuai kayak biasa. Apabila 0, itu selesai. Break. Berhenti. Ini kita, kita langsung masuk ke outputnya. Di sini yang udah di run. Ini. Pilih menu. Kalau misalnya kita pilih menu 1, terus pilih dataset keberapa itu 1, karena datasetnya kosong, berarti dataset 1 kosong.
Terus kalau misalnya kita pilih menunya yang dua, masukkan data yang ingin dihapus, data 20, lalu data set beberapa ke satu, data tidak ditemukan karena memang datanya kosong. Terus ini pilih menu ketiga, terus masukkan data yang ingin ditambah. Nah, ini ada di data set satu udah ditambah 10, data set 2 15, ini tambah lagi untuk data set 1 20, untuk data set 2 ditambah 25, untuk data set satu ada penambahan data 30, terus untuk data set 2 juga 40, tambah 40. Lalu di sini itu tadi untuk pilihan 3 untuk menambah data. Kalau lalu kita coba ke pilihan 4. Pilih menu yang keempat. Untuk summary-nya kita pilih menu yang dataset yang ke satu. Nah, ini keluar nih. Semua ini udah keluar nih. Terus ada menu. Terus selanjutnya kita pilih yang kelima. Yang kelima ini untuk korelasi persen. Nah, kita masukkan dataset untuk variabel bebas. Kita masukkan satu untuk X, terikat untuk Y. Itu ini nilai korelasinya. Terus yang untuk 6 model regresi itu juga untuk X, untuk Y, 1, 2, terus ini nilainya. Nah, yang koefisien determinasi juga gitu, masukkan dataset ke berapa mau jadi variabel. Ini variabel, ini salah di sini, ini variabel terikat. Ini bakalan, ini salah, ini harusnya variabel terikat. Nah, lalu karena udah siap semua, jadi tekan pilihan nol. Jadi agar berhenti, karena programnya sudah selesai. Udah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.